Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena. Gas. Bab 1629. Usir dia keluar. Tangan penjaga keamanan yang terulur itu berhenti. Mata semua orang tertuju pada Hu Sueyao yang baru saja berteriak. Tepat ketika petugas keamanan hendak menangkap Angel, Hu Sueyao di belakangnya lah yang berteriak di saat kritis. Wajah cantik Hu Sueyao sedikit memerah, tetapi ekspresinya masih sangat tegas, seolah-olah apa yang baru saja dikatakannya benar. Bahkan Angel pun terkejut, beraninya Hu Sueyao mengatakan itu. Ini cuma dia, kalau aku nggak akan berani. Lagi pula, Ji Fei sudah punya istri. Lagi pula, mereka bersedia menjadi wanita Ji Fei, dan bahkan ingin sekali menjadi wanita Ji Fei. Tapi Ji Fei tidak menerima mereka. Lu Hua awalnya mengira satpam itu akan menyeret Angel keluar. Mengingat identitas Angel, seorang bintang setenar itu, diseret keluar oleh satpam bukan hanya akan menurunkan statusnya, tetapi juga tubuhnya akan diraba dan disentuh oleh satpam, yang tentu saja akan sangat memalukan. Dia sudah memikirkannya. Ketika saatnya tiba, dia akan mendapatkan rekaman CCTV itu dan mengancam Angel. Angel pasti takut rekaman itu akan tersebar, yang akan sangat merusak citranya. Akankah dia kemudian menuruti perintahnya dan menjadi kekasihnya? Dia bahkan berencana untuk mengambil fotonya setelah selesai, dan kemudian membuatnya tunduk padanya selamanya. Pada saat ini, pikirannya penuh dengan fantasi yang indah. Namun tak disangka, pihak lawan tiba-tiba berteriak kencang, dan satpam itu pun ketakutan hingga tidak berani berbuat apa-apa, persis seperti tikus melihat kucing. Hal ini membuat Lu Hua geram. Siapa Ji Fei? Jangankan sebagai istri Ji Fei, dia baru saja diseret dan diusir. Kalau dia membuatku marah, aku bahkan akan tidur dengannya. Setelah berkata demikian, ia menatap petugas keamanan itu dengan penuh dominasi dan berkata, cepat lakukan, jangan buang waktu, kalau tidak, saya akan memecatmu. Lu Hua tidak percaya orang-orang ini tidak akan takut setelah mendengar apa yang dia katakan. Apakah mereka tidak akan menurutinya? Dia cukup percaya diri dan bahkan lebih yakin, di grup Ji, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya kecuali Ji Meiyan. Namun suasana menjadi semakin hening. Semua karyawan tidak berani berbicara dan hanya menatap Lu Hua. Tentu saja mereka tahu siapa Ji Fei, dan banyak dari mereka mengagumi tuan muda yang baru saja memimpin perusahaan ini, bukan hanya karena ketampanannya, tetapi yang lebih penting, kemampuannya. Bahkan ketua Ji Meiyan harus mendengarkannya, apalagi orang lain. Melihat Hu Sueyao sungguh cantik, Ji Fei tentu saja tidak ragu bahwa wanita seperti itu mengaku sebagai istrinya. Sebaliknya, mereka tidak mengerti sikap Lu Hua. Apakah dia tidak tahu siapa Ji Fei? Lu Hua awalnya mengira kalau ia marah, satpam itu akan ketakutan seperti anjing dan langsung menyerangnya. Tetapi hasilnya justru keheningan yang begitu dingin, yang membuatnya sedikit bingung, atau bahkan bodoh. Melihat situasi di depannya, ia menjadi semakin marah. Apa kau benar-benar bodoh? Apa kau tidak mendengarku bicara? Teriaknya lagi pada satpam itu. Petugas keamanan itu begitu ketakutan sehingga ia tidak berani berbicara atau bergerak maju. Ia malah mulai mundur, seolah ingin menjauh dari Lu Hua. Lu Hua sangat marah. Sialan, kalian semua takut pada wanita yang memanfaatkan suaminya untuk menakut-nakuti orang. Dasar orang-orang tak berguna. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengawas. Tunggu saja bagaimana aku mengusir mereka. Sambil berbicara, dia mengabaikan reaksi dan keterkejutan mereka dan menghubungi Angel lagi. Dibandingkan dengan satpam yang baru saja beraksi, bagian tubuh yang dipegangnya dan gerakan yang dilakukannya sangat tidak senonoh, dan sudah jelas dia ingin memanfaatkan Angel. Ketika Angel melihatnya mencengkeramnya, ia panik dan segera mundur. Akibatnya, sepatu hak tingginya goyah, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan ia pun jatuh terlentang. Hu Sueyao bergegas menolongnya, tetapi karena kelembaman yang hebat, mereka berdua terjatuh terlentang pada saat yang sama. Haha, jadi kalian berdua wanita jalang yang langsung ingin tidur dengan pria begitu bertemu, ceka-ceka, atau kalian ingin tidur dengan kalian berdua sekaligus? Mungkinkah kalian semua wanita Ji Fei yang suka meniduri Ji Fei? Lu Hua berlari sambil mencibir dan mengejek, lalu hendak memeluk kedua wanita itu bersamaan, memanfaatkan kesempatan itu untuk memanfaatkan mereka. Akibatnya, tepat ketika ia hendak mendekati kedua perempuan itu, ia tiba-tiba merasa tubuhnya tertiup angin. Tak hanya arah maju awalnya berubah, ia juga mulai berputar di tempat.
Dan apa yang disaksikannya di depan matanya bahkan lebih menyilaukan, seakan-akan ada bayangan hantu yang melintas. Itu sangat cepat dan menakjubkan. Ah, Hu Sueyao dan Angel keduanya berteriak pada saat yang sama. Tetapi bukan teriakan kesakitan karena terlempar ke tanah, melainkan teriakan karena dipeluk oleh seorang pria. Lu Hua berdiri tegap saat ini, menghadap kedua wanita itu, matanya terbelalak lebar, dan amarahnya semakin menjadi-jadi. Dua wanita dipeluk oleh seorang pria, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menyelamatkan kedua wanita itu. Tubuh halus kedua wanita itu menempel erat pada tubuh pria itu. Tubuh mereka cacat parah, dan mereka bahkan tanpa sadar memeluk pria itu dengan erat. Siapa kau sebenarnya? Bebaskan mereka sekarang juga, berlutut dan minta maaf, atau aku pecat kau sekarang juga. Lu Hua mengira itu adalah seorang karyawan perusahaan dan berteriak pada pria itu dengan marah. Ji Fei, Angel dan Hu Sueyao berteriak serempak. Wajahnya penuh kegembiraan dan matanya penuh kejutan, seperti seorang gadis kecil yang menerima hadiah. Hu Sueyao bahkan berinisiatif mencium wajah Ji Fei, dan tangannya langsung melingkari leher Ji Fei. Tindakan itu, begitu intim, tindakan itu. Sungguh menyebalkan, meskipun Lu Hua paling menginginkan Angel, dia juga ingin mendapatkan gadis suci Hu Sueyao dan semakin menginginkannya. Itulah sebabnya dia sangat marah dan ekstrim ketika mendengar Hu Sueyao mengatakan bahwa suaminya adalah Ji Fei. Sekarang, bukan hanya agennya Fei yang datang, tetapi dia juga memeluk kedua dewi di dalam hatinya, dan Hu Sueyao bahkan mencium Ji Fei di depan umum. Hal ini membuatnya merasa seolah-olah wanitanya telah mengkhianatinya dan dia diselingkuhi. Sialan, kalau kau tidak berlutut dan minta maaf sekarang juga, aku akan memecatmu sekarang juga, teriak Lu Hua pada Ji Fei dengan lebih marah. Ji Fei sudah melepaskan Angel dan Hu Sueyao. Meskipun Hu Sueyao memeluknya erat dan enggan turun, ia tetap mengguncang Angel dengan lembut dan melepaskan tangan Angel yang melingkari lehernya. Ji Fei, pria brengsek ini mempermalukan kami dan bahkan ingin menidurimu. Kau harus melampiaskan amarah kami. Hu Sueyao melampiaskan amarahnya pada Lu Hua. Dia tidak peduli dengan identitasnya seperti Angel. Di hadapan Ji Fei, dia hanyalah seorang gadis kecil, objek cinta Ji Fei. Jadi perilakunya sangat wajar. Ji Fei mengangguk, aku baru saja mendengar semuanya. Mendengar ini, Angel dan Hu Sueyao merasa sedikit kesal. Apa maksudnya dia tidak datang membantu mereka setelah mendengarnya? Ji Fei mengabaikan kekesalan kedua wanita itu dan menatap Lu Hua. Lu Hua bahkan lebih marah saat ini. Apa maksudmu? Apakah kamu akan mengajukan keluhan? Apa artinya itu? Keren banget, ya, kamu pikir kamu siapa? Dia menatap petugas keamanan itu dan berkata, usir dia keluar. Bab 1630, tidak dapat mengalahkan pindad petugas keamanan itu mengenal Ji Fei. Jadi ketika hendak menangkap Angel, dia berhenti di tempat ketika mendengar Hu Sueyao mengatakan bahwa suaminya adalah Ji Fei. Sekarang Lu Hua memintanya untuk menyerang Ji Fei sendiri. Bukankah itu sama saja mencari kematian? Kalau saja Ji Meiyan tahu bahwa dia telah mengusir tuan muda keluarga Ji dari perusahaan, maka dialah orangnya yang akan keluar. Jika tuan muda keluarga Ji itu playboy dan Ji Meiyan meremehkannya, mungkin dia bisa diusir. Lagi pula, Ji Meiyan memang arogan dan kebanyakan pria akan meremehkannya, tapi dia tidak seperti itu. Yang terpenting, saat ia bekerja sebagai satpam dan berjaga di pintu, ia beberapa kali melihat Ji Fei dan Ji Meiyan mengobrol dan tertawa saat berkendara keluar. Kalau saja ia tidak tahu mereka sepupu, ia pasti mengira mereka sepasang kekasih. Jelas sekali Ji Meiyan sangat menyayangi dan memanjakan sepupunya ini. Ia tak akan pernah berani menyinggung tuan muda keluarga Ji, sehingga ia begitu ketakutan hingga segera menggelengkan kepala dan berkata, "Manajer Lu, ini tak boleh." Lu Hua tidak menyangka satpam itu akan melanggar perintahnya, dan ia pun marah. "Kalau begitu, aku akan panggil manajer keamananmu." Ia mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi kapten keamanan Fang Hai. Begitu panggilan tersambung, Lu Hua berteriak di ujung sana, "Fang Hai, segera panggil orang, pecat satpamnya, dan usir anjing itu dari sini." Dengan cepat, dia menutup teleponnya. Dia menatap Ji Fei, Angel dan yang lainnya dengan dominan. "Tunggu saja, aku akan membuat kalian menyesal." Mendominasi, arogan, ada kesombongan di matanya. Seolah-olah dia adalah ketua Ji Group dan dapat memutuskan nasib mereka hanya dengan satu kata. Para karyawan Ji Group di lokasi kejadian semuanya merasa terguncang secara emosional, dan beberapa bahkan mulai bersimpati kepada Lu Hua.
Apakah dia sedang mencari kematiannya sendiri hari ini? Dia begitu sombong terhadap Ji Fei, tuan muda keluarga Ji. Mereka bahkan ingin mengusir Ji Fei, tuan muda keluarga Ji. Sekalipun ayahmu adalah Lu Ziguo, dia tidak punya kemampuan ini, kan? Karena kalian semua bekerja untuk keluarga Ji, kan? Menabrak, tiba-tiba. Langkah kaki terdengar dari luar kerumunan, dan 7 atau 8 petugas keamanan berlari menghampiri. Pemimpinnya adalah seorang pria berotot dengan rambut cepak, yang ternyata adalah Fang Hai. Namun, di belakang mereka, ada seorang pria jangkung dan kekar berkulit gelap, yang tak lain adalah pria tangguh. Lu Hua tidak mengenal Tiehan dan mengira dia adalah adik Fang Hai. Melihat sosok Fang Hai yang bisa membunuh Ji Fei dalam hitungan detik, dengan Tiehan, itu bukan masalah. Ia sangat bangga dan menatap Ji Fei. Nak, kalau kau ingin pergi dari sini dengan selamat sekarang, suruh kedua wanita ini tidur untukku dan biarkan aku bersenang-senang. Sekalipun tidak ada masalah. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk pergi dari sini hari ini. Fang Hai dan yang lainnya yang berlari mendekat sangat ketakutan saat mendengar ini sehingga mereka menginjak rem mendadak dan menatap Lu Hua serempak, dengan tanda tanya di mata mereka. Apakah manajer Lu dirasuki hantu hari ini, atau dia terobsesi dengan seks? Gila banget, berani merampok seorang gadis. Lu Hua tidak mengerti maksud mereka dan mengira mereka menunggu perintahnya. Merasa sangat puas, ia mengangkat tangannya dan menunjuk Ji Fei. Fang Hai, jika orang ini tidak menyerahkan wanita itu kepadaku, kau akan menghukumnya dengan berat. Aku akan bertanggung jawab penuh. Ini bahkan lebih mendominasi, itu juga menunjukkan betapa hebatnya Anda. Jika Anda menginginkan mereka bersikap lebih kejam, jangan khawatir. Fang Hai bahkan lebih tercengang sekarang. Sebagai kapten keamanan veteran perusahaan, dia tentu tahu orang seperti apa Lu Hua. Kini, ia telah diangkat menjadi wakil kapten. Tiehan kini telah ditunjuk sebagai kapten keamanan dan saat ini mengelola serta memperbaiki keamanan perusahaan. Lu Hua masih ingin memanfaatkanku seperti dulu. Bukankah itu lelucon? Kalaupun dia mau, dia sudah tidak punya kuasa lagi. Yang terpenting adalah kekuatan ini ada pada Ji Fei, dan dia tidak akan berani melakukannya bahkan jika dia memiliki kekuatan. Bahkan ketua Ji Meiyan harus bersikap sopan. Fang Hai menatap Lu Hua dengan ramah dan mengingatkannya, "Manajer Lu, ini Tuan Ji. Apa peduliku dengan kekurangannya? Semua itu omong kosong bagiku, keluarkan dia sekarang juga dan berikan wanitanya padaku, atau aku akan marah besar." Lu Hua kini terobsesi dengan seks dan mengabaikan pengingat baik Fang Hai. Fang Hai, biarkan manajer Lu menunjukkan jalan keluar dulu. Tiehan hendak marah ketika mendengar pihak lain meminta Ji Fei untuk keluar dari belakang. Terakhir kali di Wanhua Plaza Ji, karena penampilannya yang bagus, Ji Meiyan memindahkannya ke sini untuk menjabat sebagai ketua tim. Saya tidak menyangka bahwa setelah saya menjadi kapten dan menyelesaikan reorganisasi, saya akan bertemu dengan orang bodoh seperti Lu Hua, yang betul-betul merupakan replika dari Jiang Hu. Fang Hai merasa sedikit malu ketika mendengar perintah Tiehan. Ayah Lu Hua adalah Lu Ziguo, manajer umum perusahaan. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, akan sangat sulit untuk melakukan hal itu. Dia segera menatap Tiehan dan berkata, "Kapten Tai, bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini?" Sebelum Tiehan sempat berkata apa-apa, Lu Hua sudah murka. "Apa maksudmu dengan melupakannya? Hajar dia sekarang juga, hajar dia seperti anjing, dan seret dia keluar. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai." Hati Fang Hai bergetar mendengar ini. Ia diam-diam mengerang dalam hati dan bahkan ingin memanggil Lu Hua, "Kakek." Dia tidak akan berani melakukan itu bahkan jika aku memukulinya sampai mati. Lu Hua benar-benar sedang mencari kematian. Dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara. Bang, pria tangguh itu tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan Lu Hua 2 kali. "Ah!" Lu Hua berteriak, menutupi wajahnya, dan menatap Tiehan, "Kenapa kau memukulku? Apa kau bodoh?" Ledakan, pria tangguh itu tidak berkata apa-apa dan menendangnya lagi, tepat di perut bagian bawah. "Aduh!" Lu Hua memegangi perut bagian bawahnya, berteriak, dan jatuh terduduk ke tanah. Dia menatap pria tangguh itu dengan wajah marah. Siapa kau sebenarnya? Kau dipecat." Pria tangguh itu mengabaikannya sepenuhnya, karena dia bodoh. Dia dipukuli dan masih berteriak. "Apalagi kalau bukan orang bodoh, Fang Hai, bawa anak buahmu dan tendang dia masing-masing. Tendang dia dengan keras. Keluar dari perusahaan kalau bisa." "Ah!" Fang Hai dan yang lainnya berseru dan menatap Tiehan, mengira mereka salah dengar. Lu Hua bahkan lebih terkejut. Seorang satpam berani melakukan ini padanya.
Tapi dia juga marah. Ayo, tendang aku ingin lihat siapa yang berani menendangku. Dia tidak mau mempercayainya. Tian menatap Fang Hai dan yang lainnya. Meskipun tatapannya tidak mengancam, tatapan itu membuat mereka benar-benar ketakutan. Mereka hanya bisa pasrah dan mengangguk. Oke, Tim Tai. Dia tidak berani menentang kapten keamanan yang ditunjuk oleh ketua sendiri. Berjalan menuju Lu Hua. Melihat Fang Hai benar-benar akan menyerangnya, Lu Hua merasa sangat frustrasi hingga ingin meledak marah. Kalau kau berani menendangku, aku akan menyuruh ayahku memecatmu. Tidak bisa mengalahkannya, mulailah bersaing dengan ayah. Fang Hai hendak mengambil tindakan. Biarkan dia menelepon ayahnya. Ji Fei tiba-tiba berkata dari samping. Fang Hai mendengar suara Ji Fei dan segera menarik kakinya. Baik, Tuan Ji. Ketika Lu Hua mendengar nama Ji Sao, dia menjadi semakin marah dan geram. Aku akan menelepon sekarang. Setelah berkata demikian, dia memanggil ayahnya dengan tangan gemetar. Pada saat ini, Lu Ziguo ada di dalam kamar, menjawab panggilan dari Zhang Gang. Bersambung.